Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini kita akan membahas mengenai graf. Oke, pendahuluan. Jadi graf ini digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Nah, gambar di bawah ini adalah sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sejumlah kota di Provinsi Jawa Tengah. Jadi contohnya di sini ada titik Brebes terhubung dengan titik Tegal. Lalu titik Tegal ini juga terhubung ke titik Pemalang, terhubung juga ke Pekalongan, ke Kendal, dan seterusnya. Sejarah graf. Jadi masalah munculnya sejarah graf adalah masalah jembatan Königsberg tahun 1736. Graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg yaitu ada simpul atau vertex yang menyatakan daratan, lalu ada sisi atau edge yang menyatakan jembatan. Bisakah melalui setiap jembatan tepat sekali dan kembali lagi ke tempat semula? Itu contohnya. Jadi ini adalah gambar dari Königsberg Bridge Problem. Leonhard Euler pada umurnya adalah 15 April 1707. Jadi ini sekitar 300 tahun yang lalu ya. Oke, ini gambaran dari sungainya tadi. Lalu ini kalau direpresentasikan menggunakan graf. Definisi dari graf. Graf ditulis G sama dengan dalam kurung V, E. Yang dalam hal ini V tadi adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul atau vertis. Kita tulis kurung kurawal V1, V2, sampai dengan V ke N. Tutup kurawal. Terus E. E ini apa? E adalah himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepasang simpul atau sepasang vertex. Kita menulisnya dengan cara kurung kurawal E1, E2 sampai dengan EN. Jadi, kalau di sini kenapa disebutkan himpunan tidak kosong? Karena harus ada vertex pada setiap graf. Sedangkan untuk edge belum tentu. Seperti itu. Nah, contoh pada gambar kedua ini, yang A ini adalah graf sederhana. Jadi ada 4 vertex yang saling terhubung. Terus yang B ini adalah graf ganda. Kenapa kita sebut graf ganda? Karena misalkan kita membahas vertex 4 dan vertex 3 atau simpul 4 sama simpul 3. Nah, ini dia memiliki sisi atau edge 2. Jadi mereka terhubung dengan 2 sisi, yaitu E6 dan E7. Sedangkan kalau di sini kan disebutkan graf sederhana karena 4 ke 3 ya, simpul 4 ke simpul 3 hanya terhubung oleh satu sisi atau satu edge, seperti itu. Nah, di sini ada gambar yang ketiga, kita namakan graf semu karena di bagian ini E8 adalah, sisinya menghubungkan satu simpul yang sama atau, seperti lingkaran, looping gitu. Terus bagaimana cara menulis graf-graf 3 graf di atas ini? Yang pertama, kita tulis simpul atau vertex V dalam kurung 1, 2, 3, 4.
Terus each-nya ya, each-nya kalau memang di sini nggak ada tulisannya seperti ini, nggak ada penamaannya, kita nulisnya adalah simpul, koma, simpul. Jadi simpul pertama ke simpul kedua kalau nggak ada namanya. Yang ini kita tulis 1,2, 2,3, 3,4, 2,4, dan yang terakhir adalah 1,3. Kalau memang simpulnya nggak ada sorry, kalau memang sisinya itu nggak dikasih nama. Kalau misalkan G2 ini kan simpulnya diberi nama. Oke, berarti kita nulisnya bisa seperti ini, E1, E2, E3, dan seterusnya sampai dengan E7, seperti itu. Jadi sama untuk graf yang ketiga juga kita bisa menulis, sisinya berupa nama simpul pertama dihubungkan dengan simpul yang kedua, atau kita bisa menulis nama sisi tersebut langsung E1, E2, dan seterusnya. Pada graf 2, sisi E3 ya, ini ya, E3 yang menghubungkan simpul 1 ke simpul 3 dan sisi E4 yang menghubungkan simpul 1 dan simpul 3 ini dinamakan sisi ganda, multiple edge atau parallel edge, karena kedua sisi ini menghubungkan dua buah simpul yang sama, yaitu simpul 1 dan simpul 3. Maka dari itu tadi kan graf 2 disebut graf ganda, karena dia memiliki dua sisi yang, paralel atau multiple edge tadi. Nah, pada graf ketiga, kita lihat sisi E8, yaitu yang menghubungkan simpul 3 dan simpul 3 dinamakan gelang atau kalang atau loop karena dia berawal dan berakhir pada simpul yang sama, yang ini ya, gitu, seperti itu. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis, yaitu graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh dari graf sederhana. Yang ini tadi ya. Ini contoh dari graf sederhana. Lanjut, graf tak sederhana atau unsimple graph adalah graf yang mengandung sisi ganda atau gelang. Dinamakan graf tak sederhana atau unsimple graph. G2 dan G3 pada gambar 2 tadi adalah contoh dari graf tak sederhana. Ini tadi ya. Lanjut, itu tadi kan berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda. Sekarang berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama graf tak berarah atau undirected graph, di mana sisinya tidak memiliki orientasi arah. Seperti itu. Contoh 3 graf pada gambar 2 tadi adalah contoh graf yang tak berarah karena panah sisinya itu enggak ada arahnya. Lalu yang kedua adalah graf berarah atau directed graph atau digraph, yaitu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah atau disebut dengan graf berarah. Seperti itu. Contohnya graf berarah. Nah, ini adalah contoh graf berarah. Ini contoh graf berarah. Dapat dilihat bahwa di bagian panahnya, ini sisi 4 ke 3 ini ada panah. Sisi 2 ke 3 ini ada arah panahnya. Seperti itu. Berikut ini adalah tabel pemetaan untuk jenis-jenis graf beserta ciri-cirinya. Untuk graf sederhana, sisinya tak berarah, sisi ganda diperbolehkan, tidak, sisi gelang diperbolehkan, tidak. Untuk graf ganda, sisi tak berarah,
Sisi ganda boleh, sisi gelang tidak. Untuk graf semu, sisinya tak berarah, sisi ganda boleh, sisi gelang boleh. Untuk graf berarah, sisinya berarah, edge-nya berarah, sisi ganda diperbolehkan, tidak boleh, sisi gelang boleh. Graf ganda berarah, sisinya berarah, sisi ganda diperbolehkan, sisi gelang diperbolehkan. Jadi seperti itu eh, ciri-ciri dari jenis-jenis graf. Lalu kita masuk ke contoh terapan graf. Jadi graf ini bisa diterapkan atau diimplementasikan pada rangkaian listrik. Mungkin kalau anak elektro lebih familiar dengan rangkaian listrik seperti ini. Jadi ini ada resistor, ada power supply atau baterai, resistor, resistor seperti itu. Jadi ini implementasinya. Jadi penghubung antara satu titik dengan satu titik lainnya. Satu node dengan satu node lainnya. Atau kita bisa lihat di isomer senyawa kimia karbon, ada metana, etana, dan propana. Seperti itu. Mungkin anak kimia lebih paham. Lanjut, yang ketiga adalah jejaring makanan dalam bidang biologi ya. Jadi dari rumput dimakan belalang, belalang nanti dimakan ayam, ayam nanti dimakan elang, gitu seterusnya. Untuk pengujian program juga bisa. Jadi ini nanti bisa mungkin nanti kalau kita akan mempelajari teori bahasa dan otomata, ada implementasinya seperti ini nanti di semester 3. Terus kita bisa pemodelan mesin atau vending mesin juga bisa digambar menggunakan graf. Jadi state-state-nya ini sama teori bahasa dan otomata juga. Lanjut ke terminologi graf. Jadi yang pertama ada ketetanggaan atau adjacent. Ya, ketetanggaan. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Jadi silakan kita cek di graf 1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. Jadi simpul 1 bisa kita katakan bertetangga dengan simpul 2. Dan juga simpul 1 bertetangga dengan simpul 3. Pokoknya kalau dia terhubung atau memiliki sisi yang menghubungkan, berarti mereka bertetangga seperti itu. Nah, terus simpul 1 apakah bertetangga sama simpul 4? Tidak, karena mereka tidak terhubung dengan sisi atau tidak memiliki sisi yang menghubungkan mereka. Seperti itu. Contohnya next, bersisian atau insidensi. Untuk sembarang sisi E dalam kurung VC dan VK dikatakan E bersisian dengan simpul VC atau E bersisian dengan simpul VK. Dilihat graf 1. Sisi 23 bersisian dengan simpul 2 dan simpul 3. Oke. Terus lanjut sisi 24, di sisi ini bersisian dengan simpul 2 dan simpul 4. Tetapi sisi 1, 2 tidak bersisian dengan simpul 4. Contoh lain misalkan di sini sisi E1. E1 pastinya bersisian dengan simpul 1 dan simpul 2. Tetapi sisi E1 tidak bersisian dengan 3. Seperti itu. Atau contoh lain, sisi E3 tidak bersisian dengan simpul 2. Gitu. Lanjut, yang ketiga, simpul terpencil atau isolated vertex. Simpul terkecil ialah simpul yang tidak mempunyai sisi yang bersisian dengannya. Kita bisa lihat pada graf 3, jadi 5 ini adalah contoh dari simpul terpencil. Jadi intinya dia nggak punya sisi. Jadi dia nggak terhubung dengan titik atau simpul manapun. Itu namanya simpul terpencil atau isolated vertex.
Yang keempat adalah graf kosong atau null graph atau empty graph, yaitu graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong. Nah, jadi dia punya 5 simpul, tapi tidak memiliki sisi sama sekali. Jadi nggak ada yang terhubung sama sekali, seperti itu. Lalu kita lanjut ke derajat atau degree. Derajat suatu simpul adalah jumlah sisi yang bersisian dengan simpul tersebut. Notasinya adalah D dalam kurung V. Kita cek pada graf satu, di situ D dalam kurung satu sama dengan D dalam kurung 4, yaitu 2. Maksudnya apa? Maksudnya adalah degree simpul satu sama dengan 2. Karena apa? Dia memiliki 2 sisi. Sisi yang pertama, terus sisi yang kedua. Nah, ini kebetulan sama dengan degree-nya si simpul 4. Karena degree simpul 4 juga memiliki nilai 2, yaitu simpul 4 memiliki 2 sisi. Nah, sedangkan untuk degree simpul 2 sama dengan 3 karena dia punya 1, 2, 3. Sama dengan simpul 3, dia juga punya 3 sisi, yaitu 1, 2, 3, seperti itu. Nah, kita lihat pada graf 2. Pada graf 2, di sini berapa degree-nya simpul satu? Kita hitung ada 1, 2, 3. Jadi degree dari simpul satu adalah 3. Dan salah satunya adalah sisi ganda. Terus kita hitung degree dari simpul 2, sama dia punya 3. 1, 2, 3. Terus, degree dari sisi 3, sorry, degree dari simpul 3 dia punya berapa? Sama, dia punya 3 juga, 1, 2, 3. Seperti itu. Ini salah ketik ya, ini bukan 4 tetapi 3. Nah, untuk yang kayak gini, 5, ini dia punya degree apa enggak? Tentu saja tidak punya. Jadi kita menulisnya D dalam kurung 5 untuk simpul 5 sama dengan 0, seperti itu. Terus untuk simpul 4, degree-nya berapa? Degree-nya 1, atau kita bisa tulis atau kita, yang punya degree 1 itu namanya simpul anting-anting atau pendan vertex. Kalau yang simpulnya 0 namanya simpul terpencil, seperti itu. Oke, pada graf di atas ini contoh graf derajat siap simpul ditunjukkan pada masing-masing simpul. Tuh. Nah, lihat graf G4. Di sini, selain degree biasa tadi, di sini ada degree in dan degree out. Nah, ini hanya berlaku pada graf yang berarah, jadi yang punya panah. Nah, cara menghitungnya seperti apa? Kita cek misalkan degree input untuk simpul 1. Ada berapa untuk simpul 1? Nah, in ya, di sini kan kita menghitung degree in. Jadi kita menghitung, eee, sisi yang mengarah ke simpul 1, yang mengarah, ya. Oke, berarti ini 1, ini kan mengarah ke 1, ini juga mengarah ke 1. Kalau ini enggak, karena dia, pergi dari 1, bisa kita katakan seperti itu. Jadi, degree in untuk simpul 1 adalah 1, 2, 2. Sedangkan D out itu adalah, panah yang keluar dari sisi tersebut. Ada berapa untuk simpul 1? Kita hitung hanya ada 1, yaitu sisi yang ini. Berarti ditulis D out dalam kurung simpul 1 sama dengan 1, seperti itu. Contoh yang selanjutnya, misalnya kita lagi bahas simpul 4, kita cari D in-nya. D in simpul 4 ada 1. Terus D out-nya simpul 4 ada 1, 2, seperti itu.
Lanjut ke lintasan atau pad. Lintasan yang panjangnya N dari simpul awal V0 ke simpul tujuan Vn di dalam graf G ialah barisan berselang-seling simpul-simpul dan sisi-sisi yang berbentuk V0, E1, V1, E2, dan seterusnya. Sedemikian sehingga E1 adalah sisi-sisi dari graf G. Silakan kita lihat G1. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan lintasan dengan barisan sisi ya. Lintasan 1, 2, 3, 4 adalah lintasan dengan barisan sisi 1,2, 2,4 dan 4,3. Panjang lintasan adalah jumlah sisi dalam lintasan tersebut. Misalkan lintasan 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 pada G1 memiliki panjang 3. Jadi, maksudnya seperti apa? Jadi misalkan lintasan 1, 2, 4, 3. Nah, lintasan ini melewati sisi-sisi berikut secara urut, yaitu sisi 1, 2, sisi 2, 2, 4, dan sisi 4, 3. Nah, panjangnya berapa? Panjangnya itu dilihat dari, jumlah sisi yang dilewati. Jadi satu, tadi kan melewati ini 1, 2, 3. Jadi panjang lintasan 1, 2, 4, 3 adalah 3, seperti itu. Misalkan, eee, ini misalkan kita membahas G2, kita punya lintasan 1, 2, 3. Berarti dia melewati barisan sisi E1, E4, atau E2, E4 dengan panjang lintasan yaitu 2, 1, 2. Meskipun lewat E2 juga 1, 2, seperti itu. Lanjut ke siklus atau cycle atau sirkuit atau circuit. Lintasan yang berawal dan berakhir pada simpul yang sama disebut sirkuit atau siklus. Tinjau, silakan lihat graf 1. 1, 2, 3, 1 adalah sebuah sirkuit. Nah, panjang sirkuit ini tergantung dari berapa banyak sisi yang dilewati. Jadi 1, 2, 3. Berarti dia panjangnya adalah 3. Dan sisi yang dilewati adalah 1, 2, sisi 2, 3, dan sisi 3, 1. Seperti itu.